Barangkali ada benarnya jika disebut Anies bermaksud tak baik ketika tiba-tiba bermanuver di tengah kegalauan partai-partai yang akan mengusungnya. Dan kecurigaan kita kian mengerucut karena aksinya itu dia tunjukkan tidak lama setelah melakukan pertemuan dengan pengurus Nasdem, Demokrat, dan PKS di Bali. Bukan Anies Baswedan jika tidak pandai membuat sensasi. Mungkin itu peringkat kedua setelah dia pandai merangkai kata layaknya komedi putar. Kemarin, dia ikut mendaftar sebagai pembicara dalam acara Bloomberg Neff Summit yang merupakan salah satu side event di G20 dan B20 Nusa Dua, Bali pada Sabtu 12 November 2022. I'm glad to have you with us, Pak Anies. I also want to ask you, you have the challenge of managing a complex city like Jakarta and making that sustainable. What lessons can you learn from your experience there? Sure. Thank you, Yudit, Pak Bambang, Pak Ridwan Kamil, and all participants. Dan para pendukungnya sudah sorak-sorai serta menggoreng bahwa Anies diundang. Padahal mendaftar. Setelah itu, Anies membuat sensasi juga dengan bertemu Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka di Kota Solo. Itulah sosok Anies Baswedan yang senang melakukan manuver seperti itu. Bahkan hingga harus menempuh perjalanan jauh untuk menarik perhatian publik dan mungkin menyenangkan para pendukungnya. Dan yang pasti, Anies butuh pemberitaan media saat ini agar namanya selalu ada. Anies dan Gibran bertemu dan sarapan bareng di Hotel Novotel Solo. Dan Anies mengatakan pertemuannya itu hanya sebatas silaturahmi saja. Ngobrol sana-sini dan tidak membicarakan politik. Gibran juga berkata demikian, tidak ada obrolan tentang politik. Walau begitu, publik tetap menilai pertemuan itu ada sesuatu terkait politik, sehingga membuat para kader partai yang selama ini dekat dengan Anies, yang notabene diusung Nasdem menjadi capres, menjadi gerah. Dan benar, atas pernyataan Waketum Nasdem Ahmad Ali tentang potensi Gibran berpotensi digait sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan, tak ayal membuat petinggi Demokrat sewot. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Raka Buming Raka pada Selasa. Keduanya sarapan bersama sambil membicarakan sejumlah hal secara tertutup. Anies mengatakan, pertemuannya dengan Gibran hanya bersilaturahmi dan berdiskusi soal pengelolaan kota. Andi Arief yang menuntut Nasdem tidak membuat spekulasi yang melibatkan pihak di luar 3 partai mereka. Tentu publik melihat aspek tertentu terkait drama Anies bertemu Gibran ini. Adapun Nasdem boleh jadi memanfaatkan momen itu untuk menggoda baik Demokrat maupun PKS. Bahwa seandainya kedua partai itu memaksakan cawapres Anies harus dari kader mereka, maka justru Anies bisa mengambil jalan tengah. Artinya, tidak satupun kader di 3 partai itu yang dilamar. Dari kacamata Demokrat, barangkali merasa bahwa Nasdem sedang bermain tarik ulur dengan menunjukkan kemampuannya menggoda siapapun dari koalisi pemerintah, sehingga memiliki daya tawar kuat ketika berhadapan dengan Demokrat maupun PKS. Meski keduanya mengaku tidak ada pembahasan politik saat pertemuan itu, Partai Nasdem mengisyaratkan terbukanya peluang Gibran mendampingi Anies di Pilpres 2024. Di sisi lain, PKS dan Demokrat kompak bahwa nama Gibran belum pernah muncul dalam usulan sebagai cawapres Anies. Namun, PKS mempersilahkan Nasdem bila ingin mengajukan Gibran sebagai cawapres. Kalau Nasdem mau ajukan Mas Gibran, ya itu haknya Nasdem.
silahkan disampaikan secara resmi di tim komunikasi koalisi 3 pihak, kata juru bicara PKS M. Khalid saat dikonfirmasi Rabu 16 November 2022. Koalisi pemerintah di sisi lain memiliki argumen lebih jelas. Jika Gibran ingin maju dalam kontestasi apapun di tingkat nasional maupun daerah, dia memiliki kendaraan politik dan harus melalui mekanisme partai. Jika Anies belagak mengajaknya bersama-sama, memangnya Gibran apanya Anies? Inilah yang tidak disadari sang mantan. Pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menduga pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Anies Baswedan baru-baru ini tidak terkait dengan Pilkada DKI 2024. Menurutnya, Gibran tidak butuh dukungan Anies seandainya ingin melenggang ke Pilgub DKI mendatang. Kalau untuk urusan Jakarta, Gibran dan pendukungnya rasa-rasanya tidak butuh Anies. Kata Adi kepada Kompas.com Rabu 16 November 2022. Adi mungkin ingin menjelaskan adalah salah besar bagi Gibran jika ingin menggunakan nama Anies sebagai pemulus jalan menuju DKI 1. Sebaliknya, Anies justru akan menjadi sandungan baginya karena rekam jejak yang buruk di Jakarta. Hanya saja, hal demikian niscaya di luar daya jangkau bagi Anies Baswedan. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, dilihat secara politik elektoral, pertemuan antara Anies dan Gibran Rakabuming Raka tidak akan mempengaruhi keputusan politik strategi di level nasional. Gibran memang kader PDIP, tapi soal keputusan koalisi dan pencapresan PDIP hak prerogatif Megawati. Soal dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti tidak bisa juga lewat Gibran. Secara politik elektoral, itu tidak ada efek apapun. Kata Adi Rabu 16 November 2022. Barangkali ada benarnya jika disebut Anies bermaksud tak baik ketika tiba-tiba bermanuver di tengah kegalauan partai-partai yang akan mengusungnya. Dan kecurigaan kita kian mengerucut karena aksinya itu dia tunjukkan tidak lama setelah melakukan pertemuan dengan pengurus Nasdem, Demokrat, dan PKS di Bali. Adakah kaitan pertemuan itu dengan rencana Anies? Hanya Tuhan dan Anies yang tahu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu sejumlah elit Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Nusa Dua Bali pada Minggu 13 November 2022. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, tujuan pertemuan ini yaitu untuk menguatkan dan merekatkan kepengurusan tiap partai di daerah.